Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Widyaningrum, Prodi PGSD kelas B, NIM 41300-180-18. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kamu Sempurna dan Kamu Istimewa. Ayo simak yang berikut ini. Di suatu malam di hutan, waktunya semuanya tidur. Sudah malam waktunya. Di hutan banyak sekali hewan-hewan yang hidup di sana. Ada ikan, ada kelinci, ada burung, ada beruang, dan masih banyak lagi. Suatu hari di hutan, tepatnya di goa, ada seekor beruang kecil yang menatap langit. Dia menatap langit dan memandangi langit yang penuh dengan bintang-bintang. Beruang kecil ini menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang yang indah. Tetapi wajahnya dia sedih sepertinya. Dia sambil memandangi langit yang penuh bintang-bintang itu dengan wajah yang sedih. Apa ada sesuatu ya beruang kecil ini? Lalu ibu beruang kecil mendekati beruang kecil. Sambil ibu beruang kecil mengelus bulu beruang kecil yang lembut sekali. Beruang kecil berkata, "Aku tidak bisa apa-apa," kata beruang kecil. Lalu ibu beruang kecil bertanya kepada beruang kecil, "Adakah cerita yang lucu hari ini, beruang kecil?" Kata beruang kecil. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu ibu beruang kecil bertanya kembali kepada beruang kecil, "Adakah cerita yang menggembirakan hari ini, beruang kecil?" Tapi beruang kecil tetap menggelengkan kepalanya. Lalu ibu beruang kecil berkata, "Biar ibu tebak, adakah cerita sedih hari ini, beruang kecil?" Kata beruang kecil. Dia menganggukkan kepalanya sambil raut wajahnya yang sedih dan menundukkan kepalanya. Kata beruang kecil, "Aku tidak bisa berenang seperti ikan salmon. Tubuhku tidak bisa selincah ikan salmon di dalam air," kata beruang kecil dengan raut wajah yang sedih. Tetapi ibu beruang kecil berkata, "Oh," sahut ibu. Lalu ibu beruang kecil berkata, "Tapi kau bisa bergerak lincah di daratan," kata ibu beruang kecil. Lalu beruang kecil berkata lagi, "Aku tidak bisa bersembunyi di semak-semak seperti kelinci," kata beruang kecil dengan wajah yang sedih.
Tubuhku terlalu besar untuk bisa bersembunyi di semak-semak. Aku tidak bisa bersembunyi di semak-semak seperti kelinci karena tubuhku yang terlalu besar, kata beruang kecil sambil wajahnya yang sedih. Tetapi ibu beruang kecil berkata, "Oh, tapi tubuhmu bisa bersembunyi hangat di dalam gua yang besar," kata ibu beruang kecil. Lalu ibu beruang kecil memeluk beruang kecil, dan ibu beruang kecil berkata, "Sebenarnya," bisik ibu, "sebenarnya beruang kecil, ibu juga punya cerita sedih," kata ibu beruang kecil. Kata ibu beruang kecil berkata, "Aku tidak bisa terbang seperti burung yang memiliki sayap. Aku tidak mempunyai sayap." Tetapi beruang kecil berkata, "Tapi kau punya kaki yang kuat untuk berjalan di atas salju," kata beruang kecil. Kata ibu beruang kecil kembali, "Aku tidak bisa mengajakmu melihat ikan-ikan di bawah laut. Aku tidak bisa mengajakmu melihat ikan-ikan di bawah air." Tetapi beruang kecil berkata, "Oh, tapi kau selalu mengajakku untuk melihat bintang-bintang yang di langit. Bintang-bintang yang penuh di langit," kata beruang kecil. Lalu ibu beruang kecil juga berkata, "Aku tidak bisa memberimu wortel yang lezat." Tetapi beruang kecil berkata, "Oh ibu, tetapi engkau memberikan aku ikan yang lezat sekali," kata beruang kecil. Lalu ibu beruang kecil berkata juga, "Aku tidak bisa mengajakmu terbang menuju langit," kata ibu beruang kecil. Tapi beruang kecil berkata, "Oh, tapi kau selalu memberikan pelukan yang hangat di dalam tubuhmu yang bisa menyelimutiku dengan hangat. Bulu-bulumu yang bisa menyelimutiku dengan hangat, ibu," kata beruang kecil. Lalu ibu beruang kecil menggendong beruang kecil masuk ke dalam goa. Dan ibu beruang kecil berkata, "Beruang kecil, kamu istimewa dan kamu sempurna. Kamu sempurna dan kamu istimewa, beruang kecil," kata ibu beruang kecil. "Dan kamu tidak perlu bisa berenang, beruang kecil. Kamu tidak perlu memetikan wortel. Tidak perlu kamu bisa terbang," kata ibu beruang kecil. Lalu ibu beruang kecil berkata juga, "Kau juga," kata ibu beruang kecil. Di dalam goa, ibu beruang kecil ingin membaringkan beruang kecil di tempat tidurnya dan berkata, "Kau sempurna, kau istimewa,
beruang kecil, dengan cakarmu, dengan kakimu yang kokoh, kau sempurna. Dengan tanganmu yang selalu memelukku. Kata beruang kecil, benarkah? Matanya berbinar, tapi dia mulai terasa agak mengantuk. Ibu mengangguk lembut. Lalu ibu menyelimuti beruang kecil dan menidurkan beruang kecil di tempat tidurnya. Beruang kecil pun sudah terlelap. Dia sudah tertidur dan melupakan semua kesedihan-kesedihan yang ia rasakan. Ia tertidur pulas di dalam pelukan ibunya dan di tempat tidurnya. Pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut yaitu pembelajaran yang dapat diambil dari cerita kau sempurna, kau istimewa, yaitu selalu mensyukuri apa yang telah kamu miliki, yang ada pada dirimu, dari fisik maupun potensi yang kamu miliki. Jadikan dirimu menjadi seseorang yang mensyukuri atas semua karunia Allah yang telah kamu dapat. Di sana masih banyak orang yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tapi jadikan itu motivasi dirimu sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan tetaplah selalu bersyukur atas semua karunia yang diberikan Allah, atas fisik dan potensimu. Jadikan itu semangat hidupmu. Sekian cerita yang saya ceritakan, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.